Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahu azim. Bapak Imam Khatib Bilal Karim Masjid Al-Bayyinah yang kita hormati, Ketua DKM atau BKM beserta pengurus Masjid Al-Bayyinah yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dasar kita bersyukur pertama, kita ini makhluk yang dhaif, lemah. Bukan saja kekuatan, tapi juga pengetahuan dan iman. Kita bisa ke sini ini satu sebabnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita kecuali Allah. Banyak orang sehat badannya, dekat rumahnya ke masjid, tidak bisa ke masjid. Barangkali karena itu tadi, belum ada daya upaya dari niat untuk datang ke sini. Nah, kita barangkali ada yang pakai motor, ada yang pakai jalan kaki sampai ke masjid ini, bukan karena kita alim, bukan karena ingin masuk surga, tapi memang hidayah Allah itu sampai kepada kita sehingga kita datang berjamaah di masjid yang kita cintai. Ini yang wajar kita syukuri. Apapun aktivitas kita yang lalu, yang akan datang yang kini, Allah tahu. Dan Allah itu mempersamakan. Samo bae Pak, ruh orang kaya dengan ruh orang miskin itu sama. Ruh pejabat dengan rakyat itu sama. Ruh orang jahat dengan orang baik itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakannya itu ketakwaan masing-masing kita. Selanjutnya, yang bikin kita tidak tenang, yang bikin kita selalu susah, yang bikin kita saro itu bukan makanan, pakaian, dan tempat, tapi dua kata yang nempel terus di otak. Dua kata itu mengapa, kenapa. Ya Allah, sembahyang sudah, puasa sudah, ngapa masih lo ini nasibnya? Selagi itu nempel, susah kita senang Pak. Itu diklat pim udin, pangkatlah 3C, elum kila dapat eselon 4. Selagi itu nempel, susah kita. Padahal syarat bahagia itu sikit. Satu, tahu diri. Yang kedua, tahu batas. Pasti kita bahagia, asal kita tahu diri. Ini kadang-kadang gaji suami 4,5 juta, kredit 4 juta. Ya. Salah kita. Lah tahu kita ni makhluk Allah disuruh ibadah. Sekaya-kaya orang Pak kalau tidak sholat tidak bakal tenang.
Nah yang meleset ini mano pisah tidak perlu sembahyang. Selesai. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofyan sudah kontak minta pengajian di minggu keempat. Minta pengajian minggu pertama. Saya bilang tidak bisa ya. Di samping minggu pertama aku di Masjid Al-Iman Seruni, minggu kedua itu di Masjid Baitur Rahman SLB subuhnya. Minggu ketiga di Masjid Al-Muhajirin Kebun Geran. Yang kosong itu di minggu keempat. Dan minggu pertama nih kelak saya juga tidak pacak ngisi di Al-Iman karena 1 Desember berangkat umroh. Untuk yang kelas eksklusif kata orang. Ini mendampingi jamaah umroh. Macam mana kalau minggu keempat? Kalau minggu keempat insya Allah bisa. Nah maka itu atas jadwal bergeser saya mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan berat-berat kajian ini. Karena kajian yang berat bikin orang tidak ke masjid. Ngapo berat nih? Pening pala. Ada dua di muka bumi Allah ini kita kenal dengan tempat sholat. Ada namanya musola, ada namanya masjid. Nah sekarang ada penambahan baru namanya musola besar. Musola itu artinya tempat sholat. Yang di situ tidak ada Jumatannya, hanya sholat 5 waktu. Yang masjid itu asal katanya sajadah, tempat sujud. Dapat isim makan jadi masjid tempat sujud. Sajadah sujud, masjid tempat sujud. Yang aktivitasnya bukan cuma tempat sholat. Kalau tempat sholat itulah musola tadi. Maka ada kegiatan Jumatan, ada pengajian, ada MDA, Madrasah Diniyah Awal atau TPQ, ada kajian-kajian Jumat malam atau Ahad pagi seperti kita ini, atau Kamis sambil buka puasa. Yang puasa, yang tidak puasa berbuka di masjid misalnya akan disiapkan oleh masjid bukuannya. Yang tidak puasa cak-cak puasa kita buka masjid sekaligus pengajian misalnya itu untuk, atau misalnya sore Senin ada kegiatan olahraganya, itulah masjid. Kalau musola besar Pak Ustadz nyom masjid tapi tempat sholat aja tidak ada pengajian, itu namanya musola besar. Nyom masjid kerjanya sembahyang 5 waktu Jumatan, sembahyang 5 waktu Jumatan, itu namanya musola besar. Kalau kita ngikuti Jogja tuh Pak, malu gitu. Apa di Jogja tidak seluruhnya masjid Jogokarian tuh setiap tanggal 1 kasnya mesti 0. Kasnya itu harus 0. Artinya duit jamaah itu diputar supaya kalau dia mati cotom pahala itu jadi pintu untuk orang keluar masuk masjid. Selagi orang ngecak pintu itu mengalir pahalanya. Orang nak masuk masjid ini pasti ngecak pintu. Gitu. Tapi kalau kas itu ada di bank, begitu mati kita nanya, iya mana sedekahku di masjid? Ya dipakai jemaah Cina, katanya. Ya ngapa? Di bank. Nah itulah yang kadang-kadang jadi tidak apa-apa kalau kasnya di situ 0 rupiah, artinya dipakai. Orang kalau 75 juta, 500 ribu dan sebagainya, jangan lagi nyumbang sini, itu baik tidak dipakai. Nah yang kita kadang-kadang sering kecewa tuh, kasnya 75 juta, catatan itu lampu 7, mati 4. Kerannya 9, yang berfungsi 3, yang 6 tuh beninis, dicucuk dengan kayu. Lah iya kan, berapalah harga keran? Malu kita model itu. Jadi kalau ada
kas masjid itu kosong, pengurus tidak usah pening gitu. Karena itu semua akan menjadi, bila perlu di-sharekan. Ini. Alhamdulillah, kas kami model ini. Pasti ada orangnya. Mana nomor rekeningnya Pak? Ngapo? Nak nanyo aja. Kira nak nyumbang dari geriti gitu. Itu. Jadi insya Allah Pak. Jadi orang senang nyumbang kalau ada kegiatan dan di situ dibangunkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah ini alhamdulillah. Kita nih banyaknya pantangan. Apa pantangan? Iya ngapa pula olahraga di masjid? Lah apa salahnya? Bukan di masjid, di halaman. Ada orang main catur, aku tidak nak ke masjid lagi. Ngapa? Badan cuma main catur, berhenti medan dah. Banyak nian syarat itu. Nak ke masjid dah. Masjid ini kan tempat umum. Bila perlu dipasang wifi di sini untuk supaya kita bisa ngupdate kegiatan itu. Cuma kadang-kadang banyak anak-anak sini. No, tinggal main game ya. Yang bapak-bapaknya nyeketer. Bapak Ibu yang saya hormati, Sofyan nanya, apa judul kita Pak Haji? 3 golongan yang mendapatkan syafaat. Nah, itu kajian kita. Syafaat itu artinya pertolongan. Memang jiwa kita nih selalu minta tolong dan jarang galak nolong. Itu memang tabiat manusia. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Terkejut Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Apa persiapan kau kiamat? Tidak ada. Jadi Rasul juga tidak galak ditanya-tanya tentang kapan kiamat. Karena gunung becak kapas dibuat Tuhan, melayang gunung, apalagi kita, itu tuh dahsyatnya kiamat tuh. Rasul jawab, apa persiapan kamu kiamat? Barunya ngomong, wallahu rasul a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Maka jangan ditanya-tanya tentang kiamat. Tapi ini akan sampai kepada kita. Yang jelas, ada namanya kiamat besar, kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kayak tsunami di Aceh kemarin itu. Wah, dalam waktu kurang dari setengah jam selesai sekian ribu kiamat kecil. Nah kita kemarin sore 7 OTT kiamat kecil. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'wah mustajabah yad'u biha wa uridu an uhtabi dakwati safa'atul li ummati fil akhirah. Setiap nabi memiliki doa mustajab. Seluruh nabi yang dapat dipergunakannya. Namun aku, kata Nabi, ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di hari akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Doa mustajab jatah Nabi ini tidak dipakainya. Karena untuk kelak dikasih kesempatan oleh Allah untuk nolong kita. Nah singkat cerita, ketika kiamat terjadi, dunia ini pecah, trompet yang kedua berbunyi, kita hidup lagi, bangun kita kumpul di lapangan, itu entah berapa lama. Andai kata RT 18 sekian-sekian ini tadi datang kalau ke sini, itu mungkin jumlahnya sampai 300 sampai 400 orang. Nak nalak bini dewe dalam waktu itu kelak, orang 500 itu paling tak butuh waktu setengah jam. Kemana jemaah rumah ini tadi? Orang 400, apalagi kelak kiamat itu dari Nabi Adam sampai terakhir dunia itu. Berapa miliar, berapa triliun umat. Dan kondisi kita, kata hadis matahari
beberapa jengkal dari pala. Tidak kita ngijo lagi di depan kita ni Amanda Manopo. Si Andin itu. Atau yang sebelah kanan ni Loli. Yang cerewetnya rupanya anak Nikita Mirzani. Tidak kita ngijo. Yang kita hijau sama kita. Nanya, lu mana ini? Lu mana? Semana. Ngapa? Ya sampai ke bilo model ini nih. Ada yang ngomong yang bertanggung jawab di gawe ini Adam. Adam mana? Katanya Adam, Nabi Adam. Dari itu kita asal. Jadi, nampak kita kawan. Bedalak Nabi Adam. Nyari Nabi Adam sebanyak itu. Yang kita tidak tahu apa ciri. Jangankan Adam Nabi. Adam Malik pun kita tidak pernah ketemu langsung. Itu. Bercari. Anggap ketemu Nabi Adam. Minta. Wahai Nabi Allah. Bapak semua umat. Tolong macam mana ini? Lah berminggu, berbulan, bertahun model ini. Kebilo diperiksa ini. Tidak tahan model ini. Apa kata Nabi Adam? Maaf nih ya. Acak aku ni dulu lah diusir dari surga gara-gara termakan buah huldi itu. Maluan aku dengan Allah. Tak berani Adam Pak. Jadi macam mana? Cuba temui Nabi Nuh katanya. Bercarilah Nabi Nuh. Ketemu Nabi Nuh. Nuh. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan dari kamu. Tolonglah kami. Nah gara-gara itulah kata Nabi Nuh. Karena doa aku dikabulkan galau, aku salah doa. Iya Pak. Di surat Nuh ayat 26 doa itu. Rob la tazar alal ardi minal kafirina dayyaru. Ya Allah, jangan kau suruh hidup orang kafir di muka bumi Allah ini. Sebab lanang kafir, tino kafir, anaknya kelak kafir juga. Oleh Allah dikabulkan itu Pak. Dasar Nabi Nuh ni berdoa. Nabi Nuh tu dalam surat Al-Ankabut umurnya kata Tuhan 1000 tahun kurang 50. Kalau 1000 tahun kurang 50 itu berapa Bu? 950 tahun umur Nabi Nuh tu. Umurnya 950 tahun. Umur 350 nya jadi nabi. 600 tahun jadi nabi, dapat pengikut 80 orang. 600 tahun. Amen setahun baik dapat anggota partai 80 orang, bubar kalah. Tidak kalau lolos verifikasi tidak. Ngumpulkan kartu orang 80 orang, marah ketum tidak kerja. Nah itu kira-kira. Ini 600 tahun dapat pengikut 80 orang. Itu. Maka lu berdoa, jangan suruh hidup betul-betul kafir nih. Oleh Allah, iya kalau model itu kendak kau buatkan kapal, itulah nu bikin kapal tuh. Besar kapal. Itulah diejek. Bikin kapal di darat dan sebagainya. Nah, begitu selesai kapal, diajak orang 80 nih. Teko bininya diajak, maroba inohunu. Kolbar be. Bahasa nuhnya seperti itu. Ngajak bininya naik kapal, tidak ndak bininya. Bayangkanlah Bu, bini Nabi be melawan. Apalagi bini ustaz. Tambah lagi bini kabudigi. Jadi, nah tidak ndak bininya tuh. Nah yang 85 masuk, Allah datangkan hujan. Banjir. Nama banjirnya itu bernama Pak. At-Tufan nama banjirnya. 6 bulan banjir tuh. 6 bulan dari tanah keluar, dari langit keluar. Siapa lagi yang tidak hidup? Yang hidup ini cuma orang 80 nila lagi Pak sedunia ini. Maka itu di Al-Quran kita disebut ya Bani Adam. Anak keturunan Adam. Yang kedua kita disebut dalam surat Al-Isra ayat 3. Zurriyatan hamal nama Nuh. Zuriat orang-orang yang bersama Nuh. Zuriat itu keturunan. Kita ini sisa keturunan orang yang 80 itu lagi. Yang lain habis galau. Gara-gara itu kata Nuh. Aku maluan dengan Allah. Berdoa lagi. Jadi kami coba temui Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim.
Kata Nabi Ibrahim, bukannya aku idanda. Acak aku lah 3 kali ngicu. Nabi Ibrahim tuh 3 kali ngicu, malu ya dengan Allah. Kita sejam 60 kali ngicu. Lah dapat 100. Ngecek lu. Dapat lagi dari calon wali kota yang lainnya. Lah dapat kawas, masih nak minyak. Ngicu. Nabi Ibrahim 3 kali. Kata Nabi Ibrahim, kapan yang pertama diajak kumpul oleh para raja. Dia ngomong dia sakit, padahal dia tidak sakit. Orang lagi kumpul tuh, hancurkan patung-patung. Disisakannya lah patung besar, ditaruhnya kapak di situ. Begitu selesai rapat tadi, orang masuk ke tempat patung tuh, pecah galuh. Nah, kata raja, ini kerja siapa? Lah, kita kan rapat, tidak ada yang berani perintah raja. Satu yang tidak ikut rapat nih, Ibrahim, panggil. Kau yang mecahkan ini. Kata Ibrahim, iya. Itu kampak masih di patung paling besar tuh. Kalau boleh tuh. Kata, yang keduanya ngicu tuh. Woi, ini nih patung. Mana-mana lah, ngapa kamu sembah? Amun tidak ada gunanya, ngapa disembah? Marah, itu yang kedua. Nah yang ketiga ada Raja Kanji. Kanji yang raja tu. Jadi Ibrahim bawa bininya Siti Sarah. Kata Ibrahim, kelak aku kecek kawadi aku. Kau kecek bini aku, nyo nak merebut lah. Depan raja tu kecek, ini siapa? Ini adik saya. Itu ngicu yang ketiga tu. Nabi Ibrahim sedang sholat, itu pun ada pucaknya, dipegangnya. Kaku tangan raja. Ay, kau minta maaf, kata Siti Sarah. Baru tangan kau baca lentur lagi. Aku minta maaf. Baru lentur. Yang kedua dia ulangnya lagi. Kaku lagi. Tidak berjeruk kau ni. Kata Sarah. Kau minta ampun kepada Allah. Minta ampun. Aku minta maafnya. Dah. Yang ketiga nak dipeluknya. Tambah tegang. Tidak akan ku maafkan. Ampun, ampunian. Aku sekali lagi. Nah, kalau kau maafkan, aku kasih kamu pembantu kelak kamu boleh pergi dari sini. Diampuni. Diampuni, Nabi Ibrahim selesai. Ajak adik kau ni keluar dari sini. Bahaya adik kau ni. Nah ini Siti Hajar. Untuk nolong kamu. Itulah Siti Hajar itu ikut Nabi Ibrahim juga. Nah ini Nabi Ibrahim. Aku malu. Ke siapa? Ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan. Aku pernah nampar tidak sengaja. Mati orang tu. Nampar Yahudi itu. Kan orang Yahudi itu kan terkenal. Disuruh nyari sapi. Betino, pejantan, normal tuh. Jantan. Besar, kecil, normal tuh. Besar. Hitamnya putih. Nya kuning. Nya coklat. Coklat. Yang tanduknya patah. Yang tanduknya itu tidak normal lagi tuh. Yang ekornya lurus. Yang ekornya bengkok. Itu tidak lurus. Itulah orang Yahudi. Tetang ditamparnya. Tidak sekali mati. Terus ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, acak aku ni jadikan Tuhan di dunia ini. Oleh orang-orang tertentu. Maka aku tidak berani. Katanya. Kepada siapa? Itulah ngadap ke Nabi Muhammad. Nah inilah hadis yang tadi itu. Nabi tidak hendak berdoa di muka bumi Allah ni. Doa Nabi itu untuk nanti syafaat di hari kiamat. Siapa-siapa yang didoakan Nabi ini, pertama meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Meninggal tidak dalam keadaan syirik. Ushidukum an syafaati likulli man mata la yusrik billahi syai'an. Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Abu Dawud. Mati tidak syirik. Yang tidak diampuni itu syirik sampai mati. Apa syirik sampai mati? Ada cincin di jari ini. Kata anaknya, bak tu kalau lepas cincinnya tu laju tu. Dibujuk, lepaskan cincinnya. Idaknya ndak melepas. Itu syirik sampai mati. Ada orang yang sampai bongkar seng. Itu dulu ada nian itu tuh. Ada yang ngantar jantung pisang dibelah untuk dibuang ilmunya.
Nah ini yang tidak berampun. Tapi kita dulu pernah pakai jimat, pernah pakai ucap, baru kini kita sadar. Alangkah bigal, ngapo? Kata orang yang ngasih jimat ini jangan sampai terlangkah. Kalau masuk WC, jimat taruh di luar. Neman kita, nah masuk WC, jimat di luar kita masuk WC. Kita boleh dilangkah jimat, tidak bigal kita. Bukan jimat jaga kita jaga jimat. Kini dah ada orang nak berjimat lagi Pak. Karena otak kita lah normal. Nah kita tidak lagi percaya itu. Cuman yang kita khawatirkan ini sirik-sirik kecil. Patah kaki itu. Tidak anda dia digigit. Aku nak berurut. Kata orang pergi ke situ. Nyo tu tidak anda disebut tukang urut tapi minta tolong baik. Pergi ke situ. Aku ni patah, minta tolong. Dari mana tahu ada orang ngomong. Aku tidak pacak, Pak. Minta tolong gitu kan. Kalau sembuh kelak jangan ngeci aku ya, Pak. Itu kan Allah katanya. Kalau tidak sembuh kelak itulah aku ngeci aku tidak pacak. Cobalah. Diurutnya 3 kali dalam waktu 2 bulan pacak berjalan. No kata kita, acak patah selama ni. Sehat. Menidak karena dukun itu mati ya. Itu syirik tuh. Menidak karena tukang urut itu mati ya. Mestinya alhamdulillah ketemu tukang urutnya pade. Dia yang urut itu mestinya. Itu. Sama kita berobat ke dokter. Woi, hampir mati kemarin. Menidak tuh langap-ngap. Berobat ke dokter itu sehat. Alangkah hebat dokter itu. Bukan, nah itu syirik kecil. Nah, alhamdulillah berobat ke situ sehat. Itu. Karena yang demikian itu menggelincirkan kita dari kekuasaan Allah. Tidak ada orang pacak ngobat kecuali itu. Kalau kebetulan Allah ridho, buktinya kata orang situ dokter anak hebat. Kita pergi ke situ tidak sembuh si anak kita. Itu. Kata orang ini selemo biasa tidak boleh nak obat, mandikan dengan caun capo, pakap-pakap sehat, selesai. Tidak perlu nak pakai dokter, asal nak ambil daun capo di pinggir rumah tu banyak. Nah, ini selesai urusannya. Ini yang pertama. Jangan sampai sirik kepada sirik itu artinya selingkuh. Kita menyelingkuh Allah. Mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Orang rumah baik dan tak diselingkuhi. Apalagi Allah begitu. Nah, itulah syirik. Yang kedua adalah meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Aqra'u babal jannati fayubtahu babun min zahabi wahilakuhu min fiddah fayastakbilni an-nurul akbar fa akhiru sahida fa ulki minas sanan ala Allahi ma lam yulki ahad qabli fa yaqul li irfa ra'saka sal tu'ta wa qul yasma wasfa tastusaffa fa aqulu ummati fa yaqul laka man kana fi qalbihi mithqala sa'irati min iman. Ini yang pertama. Aku mengundi pintu surga. Mengundi itu bukan apa cak arisan itu. Kira-kira 8 pintu surga itu yang mana? Yang itu. Sedang mikir-mikir yang itu. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas yang lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, Allah ngomong ke Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah,
niscaya engkau akan didengar. Memintalah syafaat, niscaya akan diberi syafaat. Aku pun berkata, kata Muhammad, ummati, umatku yang berserak ini yang minta diadili di padang mahsyar ini. Lantas dijawab oleh Allah, engkau berhak menolong orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji gandum. Jadi Allah suruh Muhammad angkat kepalanya, berhentilah kau sujud, ngomong apa kendak kece, kalau nak minta syafaat aku syafaati. Kata Muhammad, ummati, umatku. Kau tolong umatmu dengan catatan ada iman sebesar biji gandum. Biji gandum tuh kalau yang pernah haji, yang pernah umroh, yang makanan burung merpati yang harganya 5 real tuh. Nah, burung itu tuh sebesar biji padi. Punya iman sebesar biji padi akan Nabi tolong untuk siapa? Untuk menolong kita. Nah, ini kunci yang kedua. Kita punya iman sebesar biji gandum. Lalu summa asjudu sania. Aku sujud yang kedua kalinya. Summa ulki mislu zalik. Aku ngomong lagi permohonan yang cak tadi. Ngibo-ngibo sujud. Wa yuqoluli. Allah berkata kepadaku. Mislu zalik seperti tadi. Apa kendak kece. Minta syafaat aku syafaati. Tegaklah. Wa aqulu ummati. Aku nyampaikan umatku ya Allah. Umatku. Karena Nabi tahu ada yang tidak sampai sebiji gandum iman kita ni. Fayuqalu li, maka Allah berkata kepadaku, lakaman kana fi qalbihi mithqalu hardalatin min iman. Disampaikan kepadaku engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi itu tahu wijen kan? Wijen yang di onde-onde itu. Bayangkan onde-onde yang dikasih wijen itu harganya kan cuma 1.000 rupiah. Sebuah tuh. Nak masang itu satu-satu tuh. Biji wijen tuh tidak sanggup sebenarnya gitu. Biji sawi itu lebih kecil dari wijen itu. Itu. Nabi tahu kita ini punya iman yang sangat halus. Kata Allah, kasih syafaat. Walaupun dia punya iman sebesar biji sawi. Itu yang kedua. Nah, orang yang ketiga adalah yang pernah mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Summa asjudu salisa. Aku sujud yang ketiga kalinya. Fayuqalu li, maka Allah berkata kepadaku misla zalik seperti tadi. Summa arfa ra'sika, kemudian disuruh aku mengangkat kepalaku. Fa'aqulu, aku mengatakan ummati, umatku. Fayuqalu li, Allah berkata kepadaku, laka mangqala la ilaha illallah mukhlisan. Engkau berhak menolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, alhamdulillah kita dulu betunaan galuh. Saat nak betunaan tu penghulu ngece. Sebelum akad nikah kita istighfar dulu. Nanti kau baca syahadat. Pengantin tinung ikut ya. Ashadu an la, wa ikhlas nian kita lah nak nikah. Untung nikah. Menidak nikah kecul dari hadis ini. Bayangkan. Sebegitu sayangnya Nabi dengan kita. Nah, yang kita ni kan kita tidak tahu apa iman kita ni sebesar gelas ini atau sebesar itu. Tapi kita kesini ni solat subuh lebih baik daripada tidur menurut kita tuh karena iman lah itu tuh.
kita nyumbang 1000, 2000, 100, 210, 20 tuh terselip ada harapan mudah-mudahan rezeki makin lancar. Boleh itu. Tapi di tingkat ulama itu namanya ikhlas tingkat awam. Ikhlas tingkat awam. Nah ini dengan 3 ini kita dibantu oleh Muhammad untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Yang pertama, orang yang punya iman sebesar gandum. Yang kedua, yang punya iman sebesar biji sawi. Yang ketiga, sekali pernah ngecek la ilaha illallah. Macam mana yang tidak nikah Pak Ustadz? Barangkalinya pernah sakit gigi. Orang sakit gigi itu telapas juga Pak. Ikhlas itu. Nah itu. Masa seumur hidup tidak terlepas la ilaha illallah. Nah ini. Apalagi kita punya kegiatan misalnya. Maka boleh bagi kita selesai subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau kita seorang, kalau kita ngimam, orang kan tidak ada kegiatan lain. Kita sembahyang di rumah, tahajud misalnya. Selesai subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jangan dulu doa astagfirullahalazim 3 kali. Abdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Aku tidak apal hayu maujud, hayu ma'bud. Nah, tidak usah nak hayu maujud, hayu ma'bud. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir mengucapkan la ilaha illallah. Boleh bagi kita. Nah, ini materi kita. Kata Sofyan, sisakan waktu untuk tanya jawab. Boleh bertanya, tapi aku tidak janji menjawab. Ya siapa tahu aku tidak bisa jawab kini, mungkin akan dijawab lain kali. Tapi kalau bisa aku jawab, aku jawab. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, masalah doa. Di literatur ada kalau kita mendoakan orang tua itu harus menyebutkan nama. Sementara seperti saya sendiri berdua, kalau mendoa orang tua itu kan tidak menyebutkan nama. Karena orang tua itu namanya orang tua lain. Iya. Di literatur mengatakan disebutkan nama dan dirinya. Jadi tidak terlalu besar. Yang kedua, Ustaz, kali ini agak menyimpang. Beberapa waktu lalu ada edaran dari MUI masalah sholat subuh waktunya digeser karena katanya kalau seperti yang sekarang ini terlalu cepat dengan alasan katanya kalau Nabi itu sholat subuhnya waktu fajar itu alasan tahu gitu loh saja. Jadi ada sebagai masjid sholat subuhnya itu agak digeser 15 menit atau 20 menit dari jadwal nasional katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa ini bentuknya macam-macam, namanya permohonan. Terkait dengan ditujukannya kepada sesuatu, kita diminta memang menyebut nama. Misalnya acara 40 hari. Ini Pak namanya itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ujungnya lah khususan ila ruh Junaidi bin Hamzah. Jadi tujuan yang kita baca itu amal pahalanya berkenan Allah sampaikan kepada yang dimaksud itu tujuan. Tapi kalau kita berdoa untuk orang tua tidak usah, karena iti doa itu Allah maghfir lana dzunubana. Kalau kita lah betunaan Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada juga orang Ustaz, kebela umroh lagi 9 Desember. Berkenan ya, tolong didoakan anak saya. Dia lulus CAT-nya. Mungkin ada tes lagi yang keduanya.
tes apanya nih yang BPK apa dan sebagainya tuh, minta juga dia bisa lulus. Kita sebut, ya Allah, ada titipan doa dari Sianu untuk anaknya Sianu bin Sianu. Ya Allah, lancarkanlah hajat orang yang menitip doa lewat saya. Kabulkanlah doanya. Nak kita sebutkan apa doanya, kita tidak tahu. Kita sebutkan baik. Kabulkan doa orang yang bermohonan doa lewat saya atas anaknya Sianu bin Sianu. Tapi kalau misalnya doa umum, kita sumailah alwa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lillahi lahumul al-fatihah. Karena tidak ada yang kita tujukan. Jadi arwah kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sudah. Tapi kalau ditujukan itu. Dan yang ini tidak seluruhnya kita tujukan untuk yang punya nama. Tetap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pergeseran waktu. Dan ini pernah heboh itu tuh. Dan sampai sekarang MUI sendiri tidak melaksanakan. Tidak ada pergeseran waktu tuh. Masjid Istiqlal tuh. Cobalah dipantau dan sebagainya. Di RRI itu kan azan 15 menit sebelum kita. Begitu 15 menit itu pergi ke Jakarta. Sesuai tak dengan waktu yang sesuai. Kalau kita di Istiqlal tuh sembahyang sesuai dengan literatur yang ada jam inilah. Jadi ada, karena itu pemikiran tentang yang menentukan hisab ru'yat ini bukan kelas-kelas tamat min, tamat man, tamat PGA. Orang yang punya kemampuan ilmu falak yang luar biasa. Dan ini kaitannya tidak main-main, Pak. Kalau kita lewat imsak itu baik, imsak itu kan menahan artinya. Belum dilarang untuk masih boleh kita makan minum. Begitu azan kita tidak boleh. Tapi sudah tertanam dari kita, orang masih minum lah imsak. Kata orang. Padahal tidak ada larangan. Saking kita taat itu. Nah, kalau itu bergeser, berarti imsak bergeser. Kelak orang jam subuhnya 4:27. Jadi 4:40 misalnya kan itu. Nah, orang masih makan karena belum azan dan sebagainya. Macam mana dosa orang yang nak puasa sunat ini sah apa tidak? Nah, maka kita tetap dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sebab sampai sekarang ini saya tengok MUI tidak juga melaksanakan sesuai dengan himbauan yang demikian. Itu Pak Ibu. Masih yang lain? Habis? Karena kalau selesai kita nak salat isyraq dan ada makanan kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kira-kira tinggal kita lagi rasanya bukan pulau kita membanggakan iman kita ada. Intinya bukan masalah iman, tapi betapa Rasul itu sangat cinta kepada kita. Tinggal lagi kita mencintai Rasul. Macam mana cara mencintai Rasul? Ikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul itu? Amo kita lanang sembahyang wajibnya di rumah. Sembahyang wajibnya di masjid. Sembahyang sunnah di rumah. Jangan kaku nian. Habis isya perut kita mules. Nak masuk ke WC sini, kita ada orang yang tidak hendak keluar kotorannya kalau di WC, luarnya tidak di rumah tuh lah. Perginya balik ke rumah. Sampai di rumah, missing misalnya. Sudah missing, berwuduk lagi. Ba'da isanya di rumah boleh, Pak. Tidak mesti nak di masjid. Tapi jangan ditinggalkan lagi ba'da isa itu yang muakkad. Kita nak menguburkan jenazah. Diumumkan imam. Habis sholat zuhur kelak. Jangan dulu sholat sunat ya. Saya bacakan doa pendek aja, tidak berzikir. Karena kita nak makamkan ini. Jadi selesai sholat zuhur, saya doa pendek. Habis itu kelak, bawa jenazah ke depan. Kita sholat jenazah dulu.
Selesai imam doa, begitu imam tegak jenazah dibawa. Belum kita sholat zuhur nih kan. Begitu selesai sholat jenazah dibawa. Kita tidak lemah, tidak ikut ke kubur, tidak ikut makam. Ini keluarga. Ikut kita makam. Zuhur habis jam 12, mulai jam setengah 1 selesai. Pergi kita ke makam. Jam 2 selesai ngubur. Asar hampir setengah 4. Jam 2 itu selesai ngubur, kita balik ke rumah setengah 3. Mandi kita setengah 3. Boleh ba'da zuhur di rumah. Boleh. Ya. Sembahyang apa 2 rakaat tidak berjudul? Apanya tidak berjudul? Ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu sampai sebelum asar. Jadi jangan kaku kita untuk sholat sunnah. Subuh kita sampai ke sini jam 4:15. Azan jam 4:27. Tahiyatul masjid paling 3 menit, 5 menit. 5 menit masih ada. Tadi belum tahajud di rumah. Tahajudlah di sini. Dapat 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Gitu. Dapat 4 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Supaya tidak susah, tuh biasakan witir sudah isya. Sudah sholat isya, ba'da isya. Sudah ba'da isya, witir. Jadi kalau kita nak tahajud lagi, tidak perlu witir lagi. Boleh. Sholat sunat ini jangan kita buat kaku seperti itu. Jadi tidak mesti kita nak di rumah itu. Nah, untuk sholat wajib kita usahakan di rumah supaya ada aktivitas masjid. Kami yang tino nih Pak Ustadz, galak nian tino-tino ini disampaikan Ustadz, sebaik-baiknya perempuan sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah di dalam kamar. Itu kalau kita di Palestina, peluru di atas kepala, gitu. Kita aman, jago cucung ida, kerja ida, masak ida perlu buru-buru. Iya, sembahyang di rumah boleh, sembahyang di masjid boleh, tidak masalah. Kita aman model ini, kondisinya tidak ada masalah, boleh, tidak masalah untuk hal-hal demikian ini. Ini kadang-kadang umroh berulang-ulang, sembahyang di Masjid Nabawi itu kan tino lanang. Pergi ke Jogja ngantar anak boleh, ke mall 3 kali seminggu boleh, maka ke masjid tidak boleh. Nah, tidak fair model itu. Jadi tino boleh sembahyang di masjid, jangan kita terpaku dengan satu hadis yang seperti itu. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah menampun. Jam 6 tepat yang berkesempatan untuk isyraq, kita sholat sunat isyraq. Sholat isyraq ini 2 rakaat dengan catatan kalau kita sembahyang di masjid sudah subuh, tidak keluar dari masjid dalam artian punya aktivitas pengajian, ngaji, tadarus atau zikir sampai waktu isyraq tiba kita sembahyang 2 rakaat sama pahala dengan haji umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Berarti Rasul merokok itu sampurna. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz Jihan. Semoga ceramah tadi menambah wawasan kita, pengetahuan, sehingga meningkatkan iman dan